Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan hari ini saya akan melanjutkan cara menjawab soal TOEFL Listening Short Conversations. Ini adalah bagian kedua. Saya sarankan kalian menonton bagian 1 terlebih dahulu ya, agar nantinya kalian dapat memahami secara utuh. Oke, saya ingatkan terlebih dahulu mengenai 3 strategi dasar yang telah kita pelajari kemarin, yaitu yang pertama adalah selalu fokus pada orang kedua. Yang kedua adalah selalu jawab dengan sinonim, jangan kata-kata yang sama. Dan yang ketiga adalah hindari suara-suara yang mirip ya teman-teman. Nah ini kita harus bear in mind, harus kita camkan di pikiran kita ketika menjawab soal-soal listening short conversations, pertanyaan nomor 1 sampai 30. Pokoknya itu diingat-ingat terus. Kita langsung saja. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Number 1. Let's stop and get something to drink. Let's stop and get something to drink. Nah ini jalan ceritanya ya teman-teman ya. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah orang kedua ini, responnya seperti apa. Some coffee would be nice. Some coffee would be nice. What does the man mean? Ya kan, yang ditanyakan si man, ya berarti some coffee would be nice. Some coffee would be nice. Nah, berarti kopi enak kayaknya, gitu kan? Nah, di sini kita cek, jangan menjawab persis ya teman-teman ya. Pasti ini disinonimkan ya. Kalau kita lihat di pilihan A, nah ini bukan es kopi ya. Dia bukan berhenti minum kopi, bukan. Nah ini kemungkinan ini akan banyak dijawab ya, tapi ini bukan ya. Yang tepat adalah C teman-teman. Kenapa C? Ya kopi itu sama dengan a drink, sebuah minuman, ya kan? Would be nice. Nice itu sama dengan a good idea. Nah ini, nah, oke. Jadi coffee ini disinonimkan a drink, ya kan? Would be nice. Nice itu sama dengan good idea. Nah seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Hati-hati dengan delta, ini jebakan juga teman-teman. Ya, some coffee would be nice. Coffee, coughing. Nah, ini kan mirip kan, padahal ini artinya batuk. Ya, coughing. Oke. Nah, apalagi iced tea tadi ya. Ini nice ice kayak gitu kan. Nah, jadi ini diplesetin. Begitu ya. Jadi jangan terjebak dengan suara-suara yang sama. Oke, kita lanjut nomor 2. Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Let's go for a walk in the park. Ayo kita jalan-jalan ke taman. Yang ditanyakan adalah responnya ya. Kita cek lagi. It's too cloudy and cold. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Oke, dia bilang it's too cloudy and cold. Ya, it's too cloudy and cold. Mendung dan dingin ya, atau berawan dan dingin. Berarti suasananya nggak enak ya, cuacanya ya. Berarti apa teman-teman? Jangan menjawab crowded ya, ini dipelesetin ya, salah. Oke. Loud juga salah, ini dipelesetin. Too old, nah ini mirip juga ya, dipelesetin. Jadi jawabannya adalah alpha. She would prefer a sunny day. Dia lebih suka, nah sunny day, prefer sunny day, lebih suka cuaca yang cerah, begitu kan? Artinya kan, gitu. Jadi dengan ekspresi yang lain ya, dengan interpretasi yang lain, cuacanya itu terlalu mendung atau terlalu berawan dan dingin, berarti dia intinya lebih suka yang cerah kan? Kebalikannya, begitu. Oke, number 3. Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? I have trouble sleeping at night. Saya punya masalah tidur ya. You can try counting sheep. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? You can try
counting sheep. Ya, kamu bisa mencoba menghitung domba. Kayak di kartun-kartun itu ya, teman-teman ya. Yang dombanya loncat ke sana kemari itu ya. Nah, berarti yang mana, teman-teman? Open an account. Nah, ini count account. Hati-hati, ini jebakan, teman-teman ya. Take a ride on a ship. Ship juga ya. Sheep, ship, sheep, ship. Ini kapal ya. Kalau ini kan domba ya, bukan ya. He should try keep the cost cheap. Nah, ini juga plesetan, teman-teman ya, dari kata sheep, cheap. Ini dimiripin aja. Jadi yang benar adalah delta. Oke. He should try something monotonous. Monotonous kan, sesuatu yang monoton kan, untuk menghitung domba itu kan. Ya, to get sleep. Nah, ini sinonimnya ya. Oke, jadi seperti itu cara menjawabnya. Number 4. Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Oke, yang ditanyakan bukan orang pertama ya, bukan si wanita ya. Yang ditanyakan adalah respon orang kedua, yaitu si pria. What does the man mean? Saya ulang. Dia kan tentang ada perubahan persyaratan kelulusan tadi kan. Terus responnya seperti apa? Can't believe it. Graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Oke, hati-hati, ini adalah American English. Yes. And I just can't. Ya, itu cannot ya sebenarnya teman-teman ya. And I just can't believe it. Kalau orang Amerika bilang cannot itu kan bukan seperti orang Inggris ya. Oke, dia bilangnya can't. Ya, and I just can't believe it. Gak bisa dipercaya ya, maksudnya terkejut dia ya. Rata-rata mungkin menjawab yang C, salah ya. Believable, harusnya unbelievable kan. Kalau pakai kata believable, ada kata un-nya ya. Jadi jangan terkecoh dengan kata believe ini ya. Kemudian the department is not changing the requirement. Oh, mengubah kok ada not-nya ini ya. Ya, berarti yang mana teman-teman? Yang delta ya. Apa yang terjadi itu mengejutkan ya, incredible. Is incredible ya, to him ya. Oke, jadi ini incredible ya. Luar biasa, maksudnya itu dia terkejut ya. Oke, ya itu sama dengan I just can't believe it ya. Alright. He hasn't heard anything about the change. Ini mirip aja. Dia belum mendengar, oh mendengar kok ya. Dia dikasih note aja ini sama seperti ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Number 5. Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Ya. But we've been standing in line for almost an hour. Coba cek lagi. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Terlihat cepat ya dia ngomongnya ya, tapi dia sebenarnya tadi bilang begini. Tapi kita sudah ngantri, berdiri di antrian ya, standing in line selama hampir 1 jam. Oke, ini sebenarnya ada sinonimnya di sini teman-teman. Kalau kita cek ya di sini, yang jangan menjawab B ya. Ini plesetan stranded. Oke, sand plesetan ya. Nah, ini antara Alpha sama Charlie. Yang mana? Ya, berdiri di antrian itu sama dengan menunggu kan ya? Ya, penantian kan? The wait has taken close to an hour. Close itu sama dengan almost, teman-teman. Oke, close itu hampir ya. Ini hampir, close to an hour. Ya, jadi ini dua sinonim ya. Number 6. Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening? Ya, ini di kereta ya, teman-teman. Ini kereta zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Yang sistem kondektor itu ya. Tadi ada kata aisle. Ya, aisle itu kayak ya bagian tengah kereta itu ya, buat jalan itu ya, itu lorong ya. Jadi kiri kanannya tempat duduk. Nah, The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. he's collecting the train fares for the passengers. Ya,
Train fares. Fares itu apa? Fares itu ongkos ya, ongkos kereta ya, berarti tiket kereta dong, ya kan? Untuk penumpang ya. Jadi yang mana teman-teman? Instructor ini pelesetan ya, hati-hati. Passage ini pelesetan juga dari kata passengers, passages. Ini mirip kan? Jangan dipilih ya. Conductor is fair to the passengers. Fair. Nah, ini mirip banget nih suaranya nih sama dengan ini ya. Ini jangan dipilih ya. Kalau ini kan adil ya. Kemudian kalau ini fair, tiket atau ongkos ya, ongkos ya. The stamp collector, oh bukan kolektor perangko ya, ini dipelesetin ya. Nah, yang tepat adalah delta. Para penumpang ya, riders itu sama dengan passengers are paying for a train trip ya. Train trip itu sama dengan train fares. Nah, ini ada dua sinonim ya. Oke, jadi jawabannya adalah delta, teman-teman. Number 7. Number 7. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? It will start later this week. Coba kita cek lagi. 7. Have you heard about the new management training program? It will Ya, start ini ngomongin training program di manajemennya ya. later this week. Ya, it will start later this week. What does the Management training program? It will start later this week. Jadi program pelatihannya itu akan dimulai nanti ya, minggu ini. Ya, oke. Jadi jawabannya apa? Hati-hati teman-teman. Later, nah ini hati-hati ya. Ini nanti, bukan surat ya. Hati-hati, ini jebakan. Week, oh lemah. Nah ini jebakan juga teman-teman. Padahal tadi ngomongin minggu ya atau pekan. Ini kok lemah ya. Nah berarti antara ini ya. Yang mana ini? Ya kalau kita sepintas ya teman-teman ya. Dimulai itu kan sama dengan berlangsung kan ya. Minggu ini itu sama dengan segera, ya kan? Ya berarti jawabannya bravo teman-teman. Ya jadi akan berlangsung segera. Ya jadi jawabannya bravo. Oke, jadi seperti itu. Number 8. Number 8. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. Ini ngomongin kebakaran, fire. Does anyone know where the fire got started? Jalan ceritanya, responnya adalah What does Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. orang Amerika bilang T itu agak tebal ya teman-teman ya. Attic. Ya, in the attic kalau orang Inggris, tapi kalau di Amerika attic. It must have started in the attic. Ya, di sini jangan kata cek ya. Ini mirip ya. Oke, ini artinya menyerang ya. Bukan, ini plesetan ya kan? Attacker. Ya, ini juga plesetan padahal nggak ada tentang penyerang ya. Ya, ini juga nggak ada kata menyerang ya. Menyerang gedung ya. Kemudian the fire probably began at the top of the building. Nah ini top of the building ini sama dengan attic teman-teman, yang artinya loteng. Attic itu kan loteng ya. Jadi kebakaran kemungkinan bermula di loteng. Ya, jadi jawabannya adalah delta. Ini juga ada kata attack ya, salah ya. Oke. Jadi kalau tadi kalian tahu tentang attic, berarti cari aja langsung sinonimnya di sini. Oh, top of the building. Wah, langsung tuh. Oke. Start. Nah, ini start juga ya, teman-teman ya. Itu sama dengan began. Ini ada sinonimnya. Oke, number 9. Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? Ini gampang, teman-teman. Di soal TOEFL mesti ada kata-kata yang sering dipakai. Salah satunya adalah kata assume. I assume you already knew the truth. Betul kan? Nah, assume itu mengira, teman-teman. Biasanya ya ada kata-kata yang mirip dengan itu, yaitu thought. Nah, ini teman-teman. Ya, thought the woman was aware. Ya, jadi kalau saya sih langsung menemukan kata assume, kemudian langsung menemukan kata thought. Nah, itu sudah match, teman-teman. He thought that the woman was aware. Nah, ini kan aware ini kan tahu kan ya, knew. Truth, kebenarannya, what happened. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jadi banyak kata-kata yang dipakai di soal TOEFL ya, seperti assume,
Enough itu adequate, ya itu mirip-mirip ya. Oke. Sering dipakai dalam soal. Jadi kalian harus familiar dengan itu. Number 10. Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? Ada kata they were fantastic. Apanya yang fantastic? Sketches tadi kan? Tadi dibilang sketches. Yang si cowok ya ngomongin sketches. Fantastic. Ya, berarti apa? Sekilas fantastic, amazing sudah teman-teman ya. Sketches sama dengan gambar ya. Oke. Jadi jawabannya adalah bravo. Hati-hati dengan catches. Nah, ini plesetan ya. Catch menangkap. Padahal tadi sketches, sketsa ya. Fantasticnya diulang. Nah, supaya kalian milih ini ya. Kemungkinan besar akan memilih ini kalau nggak ngerti strateginya. Oke, sketches diulang, show the fantasy world ya, nggak ada kata fantasy world, nggak ada. Nah, oke, jadi yang tepat adalah bravo. Baik, begitu teman-teman, silakan dipraktekkan berulang-ulang ya, dan coba practice test listening yang sudah saya sediakan di channel saya. Tinggal diklik playlistnya, ada banyak di situ, ada puluhan ya, mungkin sekitar 30 ya. Oke, jadi setelah mengetahui strateginya, ya kalian bisa terapkan melalui latihan di practice test. Kalau kalian merasa video ini cukup memberikan insight, silakan klik tombol like ya, dan kalian bisa share di media sosial kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.